Halo, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta. Dalam kesempatan kali ini kembali ketemu dengan channel Embos Jakarta, channel yang terus membahas tentang seputar cuci mobil, salon mobil, dan bagaimana cara-cara membuka cuci mobil, tekniknya apa saja yang disiapkan. Di sini diinformasikan semua, edukasi, pembelajaran, banyak hal-hal yang perlu diambil sebelum Anda buka cuci dan salon mobil. Kali ini, topik ini saya akan membahas tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh teknisi salon mobil ataupun kru di lapangan. Ya, ada beberapa kecurangan yang saya temukan dan saya pelajari, kemudian solusinya seperti apa. Ya, nanti kita coba akan ulas ini, kita coba akan jelaskan ini supaya semakin ke depan usaha Anda salon mobil ini semakin baik, cuci mobilnya semakin baik, dan tidak bocor, omsetnya tidak bocor, dan omset Anda semakin maksimal gitu. Namun sebelumnya, saya ingatkan lagi-lagi untuk Anda support channel ini dengan cara subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kami semakin semangat membangun channel Embos Jakarta agar Anda terus mendapatkan informasi-informasi mengenai putaran cuci dan salon mobil. Di sini saya akan jelaskan ada empat cara kecurangan. Ini sebenarnya kalau kita bedah semua banyak sekali celah cuci dan salon mobil itu yang bisa dimainkan oleh teknisi dan kru cuci. Tapi di sini saya ambil garis besar dan berdasarkan temuan-temuan di lapangan, ya, saya sendiri menemukan, terus informasi begitu, saya menulis ada 4 kecurangan teknisi dalam mencari keuntungan untuk mereka sendiri dan merugikan perusahaan. Yang pertama adalah kecurangan di menu servis. Jadi setiap cuci dan salon mobil itu mempunyai menu servis masing-masing. Ya, ada mulai dari poles full treatment, ada coating, kemudian ada poles body saja, ada poles kaca saja, kemudian ada yang dikombinasi antara kaca dan body, namanya eksterior atau interior, kemudian mesin. Banyak sekali menu servis itu. Jadi teknisi ini bisa memainkan menu itu. Jadi misalnya saya kasih contoh begini, ada menu poles body dan menu eksterior. Ini harganya berbeda. Yang murah eksterior, tapi kondisi cat mobil itu dikerjakan dengan menu yang eksterior harusnya tidak rekomen. Artinya begini, poles eksterior ini untuk perawatan ringan, makanya harganya murah, ya kan, harganya dimurahkan untuk perawatan ringan. Beda dengan poles body. Poles body ini detailing, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Nah, biasanya begitu dimainkan. Posisi mobil ini dikerjakan dengan poles body, lobby dulu customernya, lobby dulu pelanggannya, Pak, mobil ini nanti saya kerjakan dengan poles body misalnya. Oh, bapaknya bilang, iya mas, silakan, harganya berapa? Oh, harganya nanti ambil yang poles eksterior aja pak, sekalian kacanya, tapi nanti sisanya kasih ke saya ya pak, nanti ada sebenarnya begini dijelaskan. Nah, itu di situ yang dimainkan. Itu salah satu contoh untuk memainkan kecurangan dalam menu servis, ya, salah satu contoh kasus yang kecil. Jadi kalau kita sebagai owner atau pengelola bisa menerjemahkan ini, kita bisa ambil celahnya. Oh, harusnya di sini, harusnya di sini, harusnya di sini. Itu nanti kita bisa olah sendiri. Jadi Anda jangan sampai tertipu dengan menu servis, ya. Menu servis ini Anda harus hati-hati, pelajari terus. Terus kemudian yang kedua adalah esek-esek. Anda tahu esek-esek? Itu istilah sudah familiar sekali di cuci dan salon mobil. Ya, istilah ini sering dilakukan, istilah ini, kecurangan ini sering dilakukan oleh
kru cuci juga, yang sudah istilahnya kru cuci yang levelnya sudah bisa supir, dia sudah bisa hilangkan, dia sudah mengerti sedikit-sedikit lah mengenai salon mobil. Ya, dia bisa menawarkan. Biasanya kan begini orang, ya, dia menawarkan, kru atau teknisi ini menawarkan kepada pelanggan. Kalau enggak, pelanggannya yang menanyakan. Misalnya pelanggannya datang, kondisi mobilnya tuh baret sedikit, kesenggol motor misalnya, di jalan kesenggol motor. Dan cuman itu saja, dan cuman dalam posisi yang bumper saja, misalnya bumper belakang misalnya. Terus dia tanyakan kepada teknisi tadi, "Mas, ini bisa hilang nggak ya?" "Oh bisa Pak." Karena teknisi ini tidak mau menggiringnya untuk ke salon mobil dan untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, ya, jadi dia ditawarkan, "Pak, biasa hilangnya aja Pak." Biasanya dia tidak menyebutkan berapa nominalnya, tidak menyebutkan. Ada juga teknisi yang menyebutkan nanti kasih ke saya, tapi nominalnya tidak disebutkan. Jadi itu nanti gimana ya, antara pelanggan sama teknisi atau kru ini saling mengerti lah, begitu istilahnya, saling mengerti lah. Jadi customernya diharapkan mengerti, bisa menghilangkan itu, kan lega juga pelanggan itu ya, tidak perlu salon mobil untuk menghilangkan itu saja gitu. Nah itu diambilkan kompon sama wax, biasanya dihilangkan. Ya, celah-celah seperti ini yang harus kita tutupi sebenarnya di cuci dan salon mobil, karena masih sangat banyak, karena masih ada selalu sistem seperti apapun, selalu ada celah bagi mereka yang tidak memiliki karakter yang baik, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah menawarkan poles ke rumah. Nah ini yang menurut saya sudah kategori kriminal. Kalau menurut saya, dia sangat-sangat merugikan perusahaan. Semuanya tidak baik, semuanya tidak benar, karena tidak sesuai rule, tidak sesuai SOP. Tapi ini sudah apa ya? Sudah kategori yang sangat-sangat fatal, sangat-sangat fatal. Kalau misalnya ketahuan, tidak bisa diampuni, harus diamputasi. Oknum teknisi ini harus diamputasi. Artinya ini bisa berbahaya bagi yang lain gitu. Teknisi yang lain bisa mengikuti gitu. Ya, dia menawarkan poles ke rumah, datang ke rumah-rumah, "Pak, di sini mahal." Itu kasusnya ya. "Pak, di sini mahal. Jadi gimana Mas? Kita di rumah aja." "Berapa?" Kalau misalnya di outlet tersebut poles itu 1 juta, dia menawarkan ke rumah itu bisa harga 50%-nya, 500.000 misalnya. Bagaimana sistem kerjanya mereka? Mereka berkolaborasi. Ada tim biasanya, yang misalnya 3 orang yang bisa diajak kompromi. 3 orang ini yang bisa diajak kompromi. Terus kemudian dia kan liburnya plus, liburnya gantian, liburnya bergantian begitu. Jadi siapa yang libur, dia yang ambil jadwal untuk kerjakan mobil customer yang sudah janjian tadi. Nah, dia dapat dengan poles yang mungkin 2-3 jam atau 4 jam, dia dapatkan uang bisa sampai ya bisa 700-800 ribu begitu. Nah, dia bagi nanti, dia amankan ini, yang mengerti, yang tahu dia transaksi tadi, dia amankan dengan uang pendapatan tersebut begitu. Terus obatnya bagaimana? Obat ada dia yang mengambil dari outlet. Nah ini yang saya bilang tadi fatal sekali, dia mencuri untuk dia keuntungan sendiri dan merugikan perusahaan, yang jelas ya, merugikan perusahaan karena customer yang harusnya salon mobil di situ ditawarkan ke rumah begitu loh, dikerjakan di rumah dengan obatan yang ada di salon mobil gitu loh. Makanya solusinya bagi Anda adalah Anda harus stok obat, pelajari lagi obat ini habisnya berapa, average-nya berapa setiap bulan. Kalau misalnya dapatnya sebulan biasa 5 juta, obat harusnya habisnya sekian. Kalau 10 juta berarti kali 2, kalau 15 juta berarti kali 3. Kalau dapat habisnya 3, misalnya habisnya 3, dapatnya cuma 5 juta, berarti ada ketidakberesan di situ. Itu aja menghitungnya. Ya, itu yang poin yang ketiga. Terus kemudian poin yang keempat adalah
bekerja sama, teknisi yang di dalam ini bekerja sama dengan detailer di luar. Ya, teknisi ini mencari order, gitu. Teknisi ini mencari order di dalam, kemudian dia punya partner, ya detailer mungkin yang sudah mengerti cuci dan salon mobil. Biasanya mereka itu keluar dari sudah melalang buana di cuci mobil dan salon mobil di tempat-tempat lain. Nah, dia keluar jadi freelance tapi sepi order. Nah, dia kontak ke teman-teman yang di dalam, teman-teman lama yang di dalam misalnya, kasih orderan ke saya dong, segini, begitu. Ini analisa saya. Jadi dengan harga poles yang jauh lebih murah daripada yang di outlet. Karena apa? Mobil datang ke rumah, teknisi datang ke rumah, terus kemudian dikerjakan di garasi atau tempatnya pelanggan tersebut. Listrik kemudian dikerjakan di tempatnya pelanggan tersebut. Nah, itu kenapa lebih murah? Karena di situ. Ya, karena di situ. Nah, ini juga kategori yang sangat merugikan perusahaan kalau menurut saya. Jadi keempat poin ini perlu kita pelajari lagi. Yang pertama adalah kecurangan, menu servis, kedua esek-esek, yang ketiga menawarkan poles di rumah, yang keempat poles di rumah bekerja sama dengan detailer. Jadi prinsipnya lebih halus ini yang keempat. Poin yang keempat ini lebih halus karena teknisi tetap ada di dalam. Dia cuma mencari order, dilemparkan di luar. Itu lebih bahaya. Jadi bagaimana menyikapinya? Kita harus pelajari. Nanti solusinya mudah-mudahan lah saya bikinkan video untuk solusinya seperti apa. Hari ini cuma saya mau kasih tahu bahwa kecurangan teknis itu ada. Jangan dipikir Anda lepaskan cuci mobil Anda tanpa kontrol, tanpa sistem, terus kemudian beres begitu saja. Pasti ada omset yang bocor. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Oke, Embosser, mungkin itu saja video kali ini, bisa menambah informasi bagi Anda, dan jangan lupa subscribe channel ini dengan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau Anda mau komen, like, dan share, silakan di sosial media Anda. Jika Anda mau kritik dan saran, tulis di kolom komentar, atau request video apa, Anda tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video Embos selanjutnya, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.